Martin Paes dipastikan tetap dibawa saat tandang ke markas Arab Saudi. Pratama Arhan fix dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi rilis tiket lawan skuad Garuda. Media Malaysia sebut main di JDT lebih keren ketimbang merumput di Oxford United. Elkan Bagot tetap tak dipanggil meski Justin Hubner dan Jordi Amat absen di round 3. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan Pratama Arhan tetap menjadi bagian timnas Indonesia yang akan bertandang melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih yang mengangkat Arhan dari timnas Indonesia Junior itu sempat memikirkan pemanggilan lantaran sangat jarang mendapatkan menit bermain di Suwon FC. Menyusul kemudian muncul rumor masalah keluarga yang melanda Arhan beberapa hari lalu. Memang sebelum ada masalah ini pun, saya sudah berpikir Arhan harus dipilih atau enggak. Karena di Liga Korea juga dia nggak masuk daftar pemain. Memang dipertimbangkan masalah itu, isu rumah tangga. Jelas Sintayong. Saya akhirnya memilih Arhan ke timnas Indonesia. Setelah itu masuk daftar panggil. Baru kejadian ada masalah itu. Tambah Sintayong. Sintayong menjelaskan alasan pemanggilan Pratama Arhan. Menurutnya Arhan adalah aset penting bagi timnas Indonesia karena memiliki kerja yang sangat apik. Terlepas dari tidak ada jaminan memainkannya saat pertandingan. Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras. Kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini. Jadi kita tetap panggil dia ke timnas Indonesia dan kita harus kontrol dia. Memang kita tidak bisa jamin apakah dia bisa bermain di pertandingan berikutnya. Tapi kita tetap bawa dia supaya nggak kehilangan pemain yang baik. Tutur Sintayong. Selain Pratama Arhan, pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri timnas Indonesia saat ini adalah Calvin Verdong, Sen Patinama, dan Nathan Jawon. Pelatih timnas Indonesia Yani Sintayong menegaskan sama sekali tidak akan mempertimbangkan nama Elkan Bagot untuk masuk skuad timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Padahal dalam dua laga tersebut, Justin Hubner dan juga Jordi Amat dinyatakan absen. Justin Hubner absen karena mengalami akumulasi kartu kuning dan harus absen lawan Arab Saudi. Sedangkan Jordi Amat mengalami cedera, sehingga harus menjalani pemulihan selama 4 pekan. Di tengah kehilangan dua sosok penting tersebut, Sintayong memberikan jawaban tegas bahwa ia sama sekali tidak akan mempertimbangkan nama Elkan Bagot sebagai pengganti. Elkan Bagot sempat jadi salah satu pemain yang rutin dipanggil ke timnas Indonesia era Sintayong. Namun, ia tak lagi mendapatkan kesempatan tersebut dalam beberapa laga terakhir. Sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Sintayong. Sintayong lalu menceritakan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Jordi Amat. Dari perbincangan dengan Jordi Amat itu, akhirnya diputuskan Sintayong bakal memutuskan pemain pengganti. Persiapan sangat baik, hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, ujar Sintayong. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, tepatnya pertanggal 5 September 2024. Lalu timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pertanggal 10 September 2024. Dua duel tersebut sangat krusial bagi peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di babak ketiga, dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan tetap membawa Martin Paes ke Arab Saudi jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dilakukan Sintayong meski Martin Paes dipastikan tak bisa bela timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di laga perdana grup C. Martin Paes diketahui tidak bisa bermain dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam matchday perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Penyebabnya kiper berusia 26 tahun tersebut tidak bisa didaftarkan oleh PSSI dalam skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pertandingan itu sudah ditutup per 5 Agustus 2024. Dia baru dipastikan bisa membela timnas Indonesia setelah menang gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga ataupun CAS pada tanggal 18 Agustus silam. Walau begitu, Martin Paes dikonfirmasi akan tetap dibawa oleh pelatih Sintayong ke Arab Saudi. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Martin Paes dipanggil ke Arab Saudi, kata Sumarji pada Jumat 23 Agustus 2024. Sumarji juga memastikan Martin Paes tidak bisa dimainkan karena pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup. Kemungkinan besar Martin Paes tetap dibawa untuk menyaksikan rekan-rekannya berjuang di Arab Saudi. Pendaftaran lawan Arab Saudi telah ditutup 5 Agustus, tutup Sumarji. Walau belum bisa bermain, ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan besar akan bermain saat timnas Indonesia bersua dengan Australia di SUGBK. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga sebelumnya sudah mengonfirmasi Martin Paes bisa didaftarkan untuk laga tersebut. Sebab kata Arya, pendaftaran pemain untuk laga kedua hingga ke-10 putaran ketiga bisa dilakukan untuk 7 hari sebelum pertandingan digelar. Kini menarik pula menantikan laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia yakni Palato Bola mengeluarkan sindiran kepada pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Melalui channel YouTube-nya, Palato Bola mengatakan berkali di Johor Darul Ta'zim atau JDT jauh lebih keren ketimbang merumput di Liga 2 Inggris bareng Oxford United. Kepindahan Marcelino ke Oxford United menggembirakan pecinta sepak bola Indonesia. Sejumlah netizen Indonesia sempat meledek pendukung Malaysia. Menurut mereka, Malaysia cemburu karena bintang mereka Marcelino dapat berkarir di Eropa, kata Palato Bola. Banyak netizen Indonesia menyenggol bintang Malaysia Arif Aiman yang masih saja berkarir di Malaysia bersama JDT. Padahal banyak rumor mengatakan pemain timnas Malaysia itu mendapatkan tawaran bermain di Eropa. Lanjut Palato Bola. Namun, bermain di kompetisi paling elit di ASEAN, Liga Super Malaysia, jauh lebih tinggi ketimbang beraksi di Liga Bawah Inggris, tegas Palato Bola. Pernyataan di atas pun mendapatkan respon dari sejumlah netizen Indonesia yang melakukan silaturahmi ke channel tersebut. Mereka beramai-ramai menyebut Palato Bola iri dengan gebrakan yang dibuat sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, apa yang dibuat Marcelino Ferdinand masuk kategori luar biasa. Di usia 19 tahun, ia berhasil diboyong salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di persepak bolaan Inggris. Benar ada campur tangan Erick Thohir dan juga Anindya Bakri selaku pemilik Oxford United dalam upaya mendatangkan ex pemain Persebaya Surabaya tersebut. Namun Marcelino Ferdinand diboyong juga atas skill yang dimiliki, bukan karena embel-embel orang Indonesia. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau CAFF telah menjual tiket pertandingan antara timnas Arab Saudi kontra timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday pertama grup C di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah. SAFF terus menyediakan tiket khusus untuk timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Wibu. Pertama, kategori Gold, seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Selain Gold, kategori keempat ada di belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium, juga dijual untuk pendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau setara dengan Rp41.000. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori ketiga. Kategori itu juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium dengan harga Rp15 atau setara Rp62.000. Timnas Indonesia juga akan menjamu timnas Australia
dalam seri kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Tepatnya pada tanggal 10 September 2024.